Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan NIM akhir 1383. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya untuk mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen Bu Nadia Anissa Mauri Eskom. Nah, program saya ini bertemakan mengenai sistem informasi mahasiswa yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP murni dan MongoDB sebagai database-nya. Nah, sebelum masuk ke tampilan programnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya program saya ini bisa terkoneksi dengan database di MongoDB. Nah, sebelumnya teman-teman bisa membuka yang namanya MongoDB Kompas. Nah, teman-teman bisa klik connect di sini. Nah, karena saya sudah membuat struktur database-nya, di sini saya langsung membuka saja, yakni PHP dasar. Nah, di sini saya mempunyai 3 collection di dalam database PHP dasar tersebut. Yang pertama ada jurusan untuk menyimpan data jurusan dari mahasiswa. Yang kedua ada collection mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa. Yang ketiga ada user ini untuk menyimpan username dan password dari user atau pengguna dari program. Nah, bagaimana database MongoDB ini bisa terkoneksi dengan bahasa pemrograman PHP? Nah, untuk baris berikut bisa teman-teman lihat di sini di dalam variabel client tertuliskan new MongoDB client MongoDB localhost 27017. Nah, baris tersebut adalah bagaimana cara pengkoneksian ke database MongoDB menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, selanjutnya untuk variabel DB client PHP dasar di sini adalah bagaimana saya dapat istilahnya mengelola database PHP dasar yang telah saya buat sebelumnya, seperti itu. Nah, tentang bagaimana cara menjalankan programnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Laragon, atau teman-teman bisa juga menggunakan yang namanya XAMPP. Nah, karena di sini saya akan menggunakan Laragon, di sini akan saya jalankan saja packnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nah ini bisa klik allow dan allow lagi. Nah, untuk teman-teman bisa membuka programnya secara manual seperti berikut. Teman-teman bisa ketik localhost strip dan nama file directory project teman-teman. Nah, sudah muncul ya. Jadi ini adalah tampilan halaman login dari program saya. Untuk teman-teman yang menggunakan XAMPP, teman-teman bisa menggunakan cara manual tersebut seperti saya. Namun karena saya menggunakan Laragon, teman-teman bisa lihat ini lebih simpel daripada menggunakan cara manual seperti tadi. Teman-teman bisa menggunakan membuka Laragon maksud saya, dan teman-teman bisa klik kanan di Laragonnya, terus teman-teman pilih www. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nama dari file directory teman-teman. Nah, sudah tampil sama saja ya seperti cara manual sebelumnya.
Nah, ini adalah tampilan halaman login dari program saya. Belum login, saya akan membuat data akun baru. Di sini saya klik register. Nah, di sini saya masukkan misalnya admin, passwordnya admin 123. Nah, untuk confirm password sama admin 123. Nah, terus saya klik sign up. User berhasil ditambahkan ya. Nah, untuk teman-teman yang bertanya kemana data tersebut tersimpan, data tersebut tersimpan ke database MongoDB. Nah, di collection user tadi yang sudah saya jelaskan, collection user ini menyimpan data pengguna yang menggunakan program saya. Di sini saya refresh. Nah, sudah ada ya username atas nama admin dan passwordnya. Nah, di sini teman-teman pasti bingung kenapa passwordnya berupa huruf dan angka acak. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya password hash. Nah, untuk teman-teman yang bingung password hash itu apa? Nah, password hash ini tujuannya untuk mengacak atau istilahnya mengenkripsi password dari pengguna untuk data password tersebut agar tidak mudah disadap atau dihack pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti itu. Nah, seperti itu untuk penerapan dari collection user. Nah, untuk selanjutnya saya bisa login saja gunakan data tadi, username admin dan passwordnya admin 123, klik remember me dan pilih sign in maksud saya. Nah, sudah tampil ya. Jadi ini ada tampilan awal, maksud saya tampilan home dari daftar mahasiswa dari program saya. Namun karena saya belum menambahkan banyak data, di sini hanya ada data dari saya sendiri. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana program CRUD saya berjalan. Nah, sebelum masuk ke bagian CRUD-nya, saya akan menjelaskan sebuah istilah dalam database MongoDB, yakni reference dokumen. Nah, apa itu reference dokumen? Reference dokumen ialah sebuah teknik atau cara menghubungkan data dari atau antar collection dengan menyimpan data dari dokumen yang ada. Nah, di bagian kode program saya, teman-teman bisa perhatikan dalam function get all mahasiswa. Nah, function ini untuk mengambil semua data mahasiswa ya. Nah, di sini ada rumus yang namanya lookup. Nah, lookup ini tadi untuk menghubungkan beberapa collection yang telah saya buat untuk di dokumen database MongoDB-nya. Nah, dalam lookup ini ada yang namanya from, local file, from in file, dan as. Nah, yang pertama adalah from. From ini untuk menentukan collection yang akan di-join. Nah, yang akan saya joinkan atau istilahnya saya akses, jika teman-teman bingung, untuk saya akses yakni adalah collection mahasiswa. Jadi saya mau mengakses data dari collection mahasiswa ke collection
maksud saya akan mengakses collection jurusan ke collection mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah local file. Local file ini adalah file dari collection mahasiswa yang saya buat tadi yang menjadi referensi. Nah, saya buka lagi di MongoDB Kompasnya. Nah, ini ya, sama tadi jurusan ID. Nah, ini jurusan ID, istilahnya untuk menjadi sebuah referensi untuk menghubungkan collection mahasiswa ini ke collection jurusan. Nah, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah login file. Di sini adalah sebuah file dari collection jurusan yang direferensikan. Di sini saya mengambil underscore ID, bisa teman-teman lihat underscore ID, atau teman-teman bisa sebut objek ID. Nah, ini underscore ID atau objek ID. Nah, di sini sudah ada beberapa data jurusan yang telah saya tambahkan. Ada teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan lain-lain. Nah, saya lanjutkan. Dan selanjutnya adalah as. As ini adalah nama array tempat menyimpan hasil join atau hasil menghubungkan dari beberapa collection sebelumnya. Nah, beberapa collection sebelumnya tersebut dihubungkan dan disimpan ke namanya array jurusan info. Nah, jurusan info ini sebenarnya namanya bebas, tidak harus jurusan info. Ini sebenarnya bebas, bisa saja saya menggantinya menjadi info seperti ini. Nah, jika saya mengganti menjadi underscore info ini, kalau teman-teman ingat bahwa jika saya mengganti menjadi underscore info, data lainnya pun harus saya ganti menjadi underscore info. Nah, karena saya sudah terlanjur menggunakan jurusan underscore info, saya menggunakan jurusan underscore info saja. Nah, jika teman-teman masih bingung mengenai penerapan reference dokumen ini, teman-teman bisa gambarkan jika teman-teman membeli sebuah barang di minimarket atau supermarket. Nah, jika teman-teman membeli sebuah barang di minimarket, teman-teman pasti akan melihat sebuah barcode ya maksudnya di bungkus barang tersebut. Nah, saya gambarkan penerapan reference dokumen ini dari barcode tersebut. Nah, barang yang teman-teman beli dari minimarket tersebut sama seperti ini, jurusan. Nah, untuk barcode-nya itu sama dengan jurusan ID, atau istilahnya sebuah referensi yang dapat dihubungkan ke login file, atau istilahnya data barcode yang sudah tersimpan di sistem komputer dari kasir. Nah, kedua data tersebut dihubungkan dan disimpan dalam as. Nah, kurang lebih seperti itu ya mengenai penerapan reference dokumen di dalam database MongoDB. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni CRUD. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu CRUD. CRUD adalah sebuah singkatan dari create, read, update, dan delete, atau
read menambah sebuah data, update. Read maksud saya, read ini artinya membaca. Nah, apa yang dibaca dalam sebuah program read bisa diartikan lebih ke menampilkan, bukan membaca. Artinya menampilkan sebuah data dari program tersebut. Nah, selanjutnya ada update atau edit. Nah, edit ialah program tersebut dapat mengedit data yang telah ditambahkan. Selanjutnya ialah delete atau menghapus data yang ada. Nah, di program saya ini saya akan memperlihatkan bagaimana CRUD tersebut bekerja. Nah, yang pertama ada create atau menambah data. Di sini saya akan menambahkan data mahasiswa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada merupakan sebuah input penambahan data mahasiswa. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana fungsi create ini berjalan. Saya buka lagi kode program saya. Nah, untuk create ini bisa teman-teman lihat di function tambah. Di sini ada rumus yang namanya insert1. Nah, insert1 ini apa? Insert1 ini tujuannya untuk menambahkan satu data. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan banyak data? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya insert many seperti ini. Nah, namun di sini saya menggunakan insert1 saja. Kenapa? Saya ingin menambah data yang diinputkan pengguna itu satu persatu, bukan langsung spontan banyak ya. Jadi satu persatu. Nah, di sini itulah kenapa saya menggunakan insert1. Di sini pengguna bisa menambahkan name, nama, email, jurusan, dan foto. Nah, seperti pada tampilan input berikut. Nah, di sini saya akan coba saja langsung masukkan ya. Contoh saja 385. Selanjutnya ada nama dan Nah, selanjutnya saya akan masukkan email, misalnya agar@gmail.com. Nah, selanjutnya saya akan memilih salah satu jurusan. Ada saya misalkan saja teknik elektro. Nah, selanjutnya saya akan memilih foto dari mahasiswa. Saya misalkan menggunakan foto berikut. Nah, selanjutnya saya akan klik tambah data. Nah, teman-teman bisa perhatikan data berhasil ditambahkan dan hasilnya sudah tampil ya di bagian home screen. NIM 23124 bla bla bla, nama Akbar Ahmad Akbar Maulana Firdaus, email akbar@gmail.com, dan jurusan teknik elektro. Nah, di sini saya menggunakan nama data dari teman saya ya. Untuk Mas Akbar saya minta izin menggunakan foto dan data dirinya ke program saya ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas yang bagian read ya. Kan tadi sudah read, sekarang read artinya menampilkan atau membaca. Nah, bagaimana sebuah program bisa menampilkan data yang telah ditambahkan tadi. Nah,
teman-teman bisa lihat sekarang sudah tampil data yang telah tambahkan saya tadi ya, yang artinya program saya ini sudah menggunakan fungsi read tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke update. Update ini adalah untuk mengupdate atau mengedit data yang telah ditambahkan tadi. Nah, di sini saya klik tombol edit. Nah, ini adalah bagian from edit data ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan bagaimana bagian update ini bekerja. Nah, saya buka kode program saya lagi. Nah, di sini di function ubah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada fungsi update one. Nah, update one ini apa? Update one ini adalah sebuah rumus atau fungsi untuk mengupdate atau mengedit data satu data. Nah, untuk mengupdate banyak data itu update ini. Nah, seperti ini. Hampir persis penerapannya seperti read tadi. Nah, update one. Nah, di sini pengguna dapat mengedit name, nama, email, jurusan, dan foto dari mahasiswa yang telah ditambahkan tadi. Seperti itu. Nah, di sini saya akan coba edit. Saya akan coba edit jurusan. Saya akan edit jurusan ke sistem informasi. Kita klik simpan perubahan. Nah, data berhasil diubah. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini sudah terganti yang sebelumnya jurusannya teknik elektro, sekarang ke jurusan sistem informasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian delete. Nah, delete itu apa? Delete artinya sudah jelas menghapus data. Nah, bagaimana fungsi delete ini bekerja? Nah, saya akan contohkan seperti di program saya untuk bagian hapus. Nah, ini function hapus. Di dalam function hapus, teman-teman bisa perhatikan untuk bagian rumus delete one. Nah, mungkin teman-teman sudah mengira delete one untuk menghapus satu data ya. Nah, perkiraan teman-teman betul, delete one ini untuk menghapus satu data. Nah, untuk menghapus banyak data adalah delete ini, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu penjelasan program CRUD yang ada pada program saya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan fitur-fitur tambahan yang ada pada program saya. Nah, yang pertama ada fitur live search atau pencarian langsung. Jadi pengguna program saya dapat mencari data dari mahasiswa yang telah ditambahkan. Nah, di sini saya mencari dengan nama Farid. Nah, sudah tampil ya, tampil langsung tanpa mengklik sebuah tombol tambahan. Nah, di sini saya akan hapus lagi. Nah, akan kembali semula seperti sebelumnya. Nah, fitur ini saya buat menggunakan yang namanya Ajax atau asynchronous JavaScript and XML. Jadi Ajax itu adalah sebuah teknologi dari jasa pemrograman JavaScript untuk membuat program yang ada bisa menjadi lebih interaktif. Nah, untuk fitur selanjutnya yakni dapat program saya dapat dicetak dalam bentuk file PDF.
Nah, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti berikut. Nah, di sini saya coba klik save, saya simpan di download saja. Nah, saya coba save. Nah, saya akan buka. Nah, sudah tercetak ya file PDF dari daftar mahasiswa yang telah dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu. kurang lebihnya seperti itu fitur-fitur lain yang ada pada program saya. Nah, selanjutnya untuk bagian logout, teman-teman bisa lihat saya klik saja tombol yang ada pojok kanan atas dan nantinya program akan logout secara otomatis. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan pada program yang saya buat ini. Untuk teman-teman yang ingin mengakses source code kode yang telah saya buat, teman-teman bisa akses melalui link GitHub repository yang akan saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang masih bingung dan memiliki pertanyaan, teman-teman bisa mencantumkannya pada kolom komentar dari video ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.